mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka tidak lagi menghiraukan kelompok pasukan Galuh yang menyerang mereka. Raden Sanjaya kini menjadi incaran mereka. Untuk itu mereka kemudian melenting dan melesat menuju ke dalam istana. Akan tetapi, belum lagi ia berhasil menginjak tangga pendopo istana. Sebuah bayangan melesat dan kemudian menahannya dengan sebuah pukulan yang sangat hebat. Kaukah itu? Benar, Paman. Saya Raden Purbaya. Dan ini Kak Cempaka. Ada apa, Raden? Mengapa sampai terjadi keributan seperti ini, Raden? Saya hendak memasuki istana dan mencari Raden Sanjaya. Untuk apakah kalian mencari Raden Sanjaya? Dia mempunyai satu urusan dengan kami. Berilah kami jalan, Paman Setakaling, Paman Dampu Awu. Jika kau ingin masuk sebagaimana seorang tamu yang baik, aku akan memberikan izin. Tapi jika kau ingin masuk sebagaimana seorang begal liar, jangan harap kau dapat lakukan. Maaf, Paman. Kami tidak perlu melihat-lihat istana ini. Tapi kami memerlukan Raden Sanjaya. Dia sudah mengerti akan maksud kami. Panggillah dia, Paman. Suruh keluar. Kalian sudah benar-benar tidak memandang muka lagi pada kami. Maafkan kami, Paman Dampu Awu. Tapi urusan kami adalah sangat penting. Dan menyangkut nyawa ayahanda saya dan juga nyawa kakek Mamangkuraya. Aku mengerti. Aku mengerti, Raden. Tapi sayang sekali, saat ini Raden Sanjaya tidak sedang berada di istana. Jadi, kapan kami dapat bertemu dengannya? Kami tidak bisa menentukan. Raden Sanjaya pergi untuk waktu yang lama. Paman, apakah Paman dapat memberikan izin pada kami untuk mencarinya? Mencarinya dalam istana ini? Iblis betina. Rupanya kau tidak mempercayai kata-kataku. Kakang, maafkan aku harus memberikan pelajaran pada wanita yang tidak tahu sopan santun dan tidak menghargai kita. Tunggu dulu, adik Dampu Awu, tunggu. Biarlah semuanya kita serahkan pada Raden Sanjaya. Benar, Paman. Maafkanlah kelancangan Kak Cempaka. Kami percaya akan kata-kata Paman. Tapi, dapatkah Paman menunjukkan kemana Raden Sanjaya pergi? Raden Sanjaya pergi ke Gunung Wukir. Apa mau kalian? Mencarinya dengan menyusul kepergiannya. Kau pikir kau akan dapat dengan mudahnya meninggalkan halaman istana ini? Apa maksud Paman Dampu Awu? Dengarlah, Raden. Kami mengharap Raden tinggal di sini. Kami kira tidak sampai satu purnama Raden Sanjaya akan kembali. Apakah maksud Paman Setakaling akan menahan kami berdua di sini? Sudah tentu, Purbaya. Kau kira perbuatan biadab yang telah kau lakukan itu akan dapat dengan mudah kami lupakan? Dengarlah. Ini adalah Galuh dan bukan Karangsedana. Kau tidak akan dapat berlaku semaumu, seenak perutmu. Baiklah, kita lihat saja. Kita buktikan. Akan kutunjukkan bahwa aku akan dapat berlaku seenak perutku di sini. Kak Cempaka, kau tidak bisa selalu mengalah, adik Purbaya. Mereka agaknya tengah menyiapkan satu perangkap. Kau lihatlah itu. Apa maksud mereka jika bukan perangkap? Mereka sudah mengatur semuanya. Mereka sudah menyadari akan kedatangan kita. Dan mereka mulai dengan penduduk kota. Menghasut penduduk kota. Ayolah, adik Purbaya. Kita masuk ke dalam istana. Dan kemudian kita tinggalkan tempat ini. Tidak perlu, Kak. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Hup! Hup! Oi, jangan lari, Raden. Hup! Hup! Biarkan kami pergi, Paman. Iya. Hup! Hei! Hei! Iya. Hup! Hei! Hei! Iya. Kiralah saja anak liar. Hup! Cempaka yang melihat Raden Setakaling menyerang Raden Purbaya segera saja bersiap untuk membantunya.
Akan tetapi, Dampu Awuk yang tidak jauh berada di hadapannya mendekati dan kemudian menjulurkan tangan siap untuk meringkusnya. Menyerahlah saja anak liar. Cempaka yang melihat serangan-serangan mengarah ke bagian pundak dan pinggangnya menyadari bahwa Dampu Awuk hendak membuatnya lumpuh tak berdaya. Akan tetapi, dengan gerakan-gerakan yang sangat mengejutkan, Cempaka justru berhasil membuat anggota Ning Sewu itu berguling, melompat, menghindari serangan mendadak dan tidak terduga-duga. Agaknya kau memiliki kepandaian yang tinggi. Sekarang kau jagalah seranganku ini. Kincir metu tingkatan ke-7. Apakah baru sampai tingkatan ke-7 yang paman kuasai? Bagaikan baling-baling, serangan Dampu Awuk menggulung tubuh Cempaka. Akan tetapi, dengan kelincahan geraknya, Cempaka berhasil keluar dari gurungan serangan yang membadai. Bahkan tanpa diduga dan disangka-sangka, melakukan serangan sambil melompat, berpindah ke kiri dan ke kanan, dan seleret sinar yang membawa kekuatan yang sangat hebat keluar dari setiap ayunan tangannya. Itukah kincir metu tingkatan ke-10? Kakek Mamangkuraya keterlaluan memberikan ilmu langka itu pada orang liar sepertimu. Aku tidak dapat menggerakkan tubuhku lagi. Kakang Seta pun belum berhasil menjatuhkan Raden Purbaya. Benar luar biasa kepandaian mereka. Paman Seta, biarkanlah kami tinggalkan tempat ini. Kami tidak mempunyai persoalan dengan paman. Maaf, Raden. Aku telah berjanji kepada Raden Sanjaya mencari orang yang mengacau di kota Lumudan. Sekali lagi pamanku katakan, aku bukanlah orang yang paman sangka. Karena itulah saya menghendaki agar Raden mau tinggal kira-kira 1 purnama di sini, menunggu kepergian mereka ke Gunung Wukir. Paman Setakling, bukankah itu sama saja dengan menahan kami? Maafkan kami, Cempaka. Lihatlah, itu semua perwira dan prajurit telah bersiaga. Seandainya aku ingin melepaskan kalian, orang-orang itu tentu tidak akan rela. Baiklah, paman. Kami akan mengikuti apa yang akan paman lakukan saja. Kami telah siap. Pengabdianmu hebat sekali, Purbaya. Kepandaianmu hebat sekali, Purbaya. Kakek Mamangkuraya benar-benar pandai memilih murid. Tapi sekarang berhati-hatilah kau, Purbaya. Ayo. Terima kasih, paman. Aku akan berhati-hati. Hup, hap, hat. Raden Setakling menyerang dengan cepat ke arah dada Raden Purbaya, dan pemuda putra mahkota Karang Sedana itu mengenal akan kehebatan serangan lawannya. Karena itu, ia memiringkan tubuh menghindarinya. Tapi ternyata serangan itu ditarik kembali dan kini memotong dada Raden Purbaya mendatar. Jangan lari, Raden. Benar-benar luar biasa kepandaian Purbaya. Awas, Raden. Cempaka, tinggalkan tempat ini. Pergi ke arah timur sana. Aku akan menyusulmu. Kau tidak boleh lari, Raden. Ayo, Raden. Tingkatan ke-10-nya demikian mantap. Larilah, Kak. Kita hadapi bersama, Paman Setakling. Mainkan kelelawar sakti. Biar aku menyerangnya dengan semedi Dewa Gila. Ayo ke Cempaka, kita tinggalkan tempat ini. Begitu keduanya menggelarkan aji semedi Dewa Gila dan kelelawar sakti secara berpasangan, belum sampai 10 jurus kincir metu yang digelarkan Raden Setakling tidak dapat lagi berkembang.
Raden Setakling terdesak hebat oleh serangan-serangan yang saling mengisi antara Raden Purbaya dan Cempaka sampai akhirnya. Luar biasa sekali kedua anak itu. Gerakan serangan mereka secara berpasangan demikian kompak dan saling mengisi. Dan kedua ilmu yang digelarkan mereka pun agaknya benar-benar serasi digelarkan untuk berpasangan. Semedi Dewa Gila dan Kelelawar Sakti. Kakang. Hadi Dampu Awu. Aku, Kakang. Kau, Adi. Apa yang terjadi dengan dirimu, Adi? Kau terluka? Pukulan Cempaka mengenai tepat jalan darah di sekitar pinggangku. Karena itu, aku tidak dapat menggerakkan tubuhku, Kakang. Sebentar. Paman Jaran Pucang, kau bisa membubarkan pasukan dari halaman istana ini, Paman. Maaf, aku tidak berhasil menangkap kedua anak itu, Paman. Bubarkan, dan kita akan berbicara di pendopo itu. Aku akan membebaskan adikku dulu dari totokan anak itu. Sebentar aku. Hai, bubarlah kalian semua dan kembali ke pos kalian masing-masing. Bagaimana keadaanmu, Adi? Iya, sudah lumayan, Kakang. Tubuhku agaknya sudah dapat kugerakkan lagi. Hati-hati. Lihatlah, Kakang. Nah, marilah kita duduk dan beristirahat di pendopo itu. Kita menunggu Ki Jaran Pucang untuk membicarakan masalah dua anak dari Karangsedana itu. Ingin kita beristirahat, Kak Cempaka? Tidak usah, Adi Purbaya. Kita terus saja menuju arah timur. Kita akan mencari kuda untuk tunggangan kita. Perjalanan ke Gunung Wukir bukanlah suatu perjalanan yang pendek. Keduanya terus berlari hingga tiba di sebuah kota. Beberapa saat mereka beristirahat dan mencari 2 ekor kuda untuk tunggangan mereka. Dan tidak beberapa lama kemudian, keduanya pun sudah berderap di atas kuda tersebut menuju arah timur. Untuk mencari sebuah gunung, kukira bukanlah suatu kesulitan, Adi Purbaya. Kita menuju ke arah timur saja. Dan setelah 2 atau 3 hari perjalanan berkuda, kita tanyakan tentang gunung itu. Ya, baiklah, Kak. Hiya. Kak Cempaka, menurut berita yang pernah kudengar, Raden Sanjaya menggulingkan kekuasaan Prabu Sora bersama-sama dengan Bibi Anting Wulan dan Paman Saka. Tapi tadi kita tidak melihat mereka. Aneh sekali. Kemanakah mereka itu? Kenapa hal itu menjadi pikiranmu, Adi Purbaya? Aku khawatir keduanya bersama-sama dengan Raden Sanjaya ke Gunung Wukir. Apakah kau gentar? Tidak, aku tidak gentar, Kak. Tapi dengan demikian pekerjaan kita menuntut balas kematian Ayahanda dan Kakang Landayan dapat terhambat dengan kehadiran mereka. Bibi Wulan memang tidak bersikap baik selama ini padamu. Aku menjadi sangat penasaran. Karena itu, biarlah kita bertemu dengannya. Aku tidak ingin berselisih dengan Bibi Anting Wulan. Kau takut? Tidak, tapi aku tidak ingin berselisih saja. Sudahlah, kita lihat saja bagaimana yang akan terjadi nanti. Sementara itu,
Di pinggiran sungai Pelus yang cukup besar, berdiri sebuah kerajaan kecil yang bernama Sokaraja. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Suradipati. Baginda Suradipati memiliki kepandaian yang sangat tinggi dan juga banyak memiliki jago-jago yang menjadi andalannya. Suatu siang, di desa Slomerto yang berada dalam kekuasaan Sokaraja. Ada bahaya. Ada apa kau berteriak-teriak seperti itu, Ki Bondang? Hah? Ada mayat, ada kepala, melotot kepala. Ada mayat? Di mana? Hah? Dan mayat siapa? Hah? Aku tidak tahu. Dasar gila, tidak waras. Aku akan jadi gila jika melayani orang seperti itu. Ada-ada saja orang gila seperti Ki Bondong. Kemarin berteriak-teriak, berpura-pura tenggelam di sungai Pelus. Apa itu? Benarkah pandanganku? Sebuah kepala. Ada kepala. Ada kepala. Berhati-hatilah. Angkat kepala itu kemari, ayo. Awas. Kalian jangan hanya bengong di situ. Ayo cari bagian tubuhnya yang lain. Ayo. Ki Ganda, aku menemukan bagian tangan Ki Ganda. Ya. Diamlah kalian semua, diam. Jangan berteriak-teriak seperti itu. Ayo diam. Kembalilah kalian yang takut. Jangan berada di tempat ini. Dumung, Jantra, cari terus bagian tubuh orang ini yang lain. Ayo, menyingkir kalian. Jangan mengganggu kami yang sedang bekerja. Ayo menyingkirlah. Hei, kau kemari Ki Margo. Baik Ki. Apa yang kau ketahui tentang mayat ini? Siapa yang telah melakukannya? Saya tidak tahu, Ki. Saya tidak Ki Ganda. Saya hanya melihat kepalanya dan kemudian berlari memberitahukan Ki Ganda. Apakah saat itu kau tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar tempat ini? Tidak, Ki, tidak. Setan, iblis kejam. Siapakah yang ingin merubah kedamaian desa ini? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak akan membiarkan desa yang telah dipercayakan Baginda Suradipati padaku menjadi cacat, menjadi kacau, menjadi resah, dilanda ketakutan dan kegelisahan. Teruskan pencarian seluruh bagian tubuhnya. Lalu temui aku di rumah. Ki Ganda, ada apa lagi, Ki Margo? Ada apa lagi? Sebelum saya melihat kepala itu, saya bertemu dengan Ki Bondong. Ki Bondong. Dan dia yang memberitahukan saya. Dia yang tahu tentang mayat itu lebih dahulu. Ki Bondong. Iya, Ki. Laki-laki tidak waras itu. Benar, Ki Ganda. Laki-laki tidak waras itulah yang pertama-tama melihatnya. Baiklah. Mungkin aku akan dapat keterangan darinya. Ya. Aku akan mencoba menanyakan orang gila itu daripada persoalan ini tertutup sama sekali. Hei, Jantra, Dumung. Ya. Carilah Ki Bondong. Setelah kau temukan bagian tubuh orang itu. Baik, Ki. Dan kau, Margo, ya, bantulah untuk menemukan Ki Bondong. Iya, Ki. Aku harus dapat menyingkap pembunuhan keji ini. Baik, Ki Ganda.
Saya akan berusaha menemukan Ki Bondong. Sementara di pinggiran sebuah sungai, terlihat beberapa orang gadis yang tengah asik mencuci dan mandi. Dan ketika seorang di antara mereka merasa puas menyegarkan tubuhnya dengan mandi dan bermain di sungai, ia meninggalkan sungai itu seorang diri. Entah mengapa tiba-tiba saja hatiku menjadi berdebar-debar. Aku tidak dapat lagi menunggu kawan-kawanku yang mencuci di sungai. Dan lagi, pakaianku sudah ada yang mencucinya. Untuk apa aku berlama-lama di sungai? Ada apakah ini? Hatiku menjadi semakin berdebar saja. Aku harus cepat kembali. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun dengan orang tuaku di rumah. Apa itu? Tubuhku tiba-tiba saja menjadi lemas. Aku tidak dapat lagi menggerakkan kakiku. Harimau itu mendekatiku. Tolong aku. Perempuan desa itu tiba-tiba saja dapat berdiri dan kemudian berlari secepat-cepatnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja tubuhnya jatuh terguling. Sementara harimau yang melihat buruannya lari, mengejarnya, dan kemudian beberapa tombak di hadapan buruannya yang terguling jatuh, dia berhenti dan kemudian merandek siap menerkam. Gadis yang menjadi ketakutan itu kembali mencoba untuk bangkit, dan ketika dia hendak lari mengayunkan kakinya, tubuhnya tertumbuk pada tubuh seseorang. Ada apakah? Mengapa kau berlari bagaikan? Tolong. Harimau itu hendak menerkamku. Tolonglah aku. Rupanya harimau ini yang menjadi masalah bagimu. Tenanglah. Dan jangan takut, manis. Aku akan mengusir dan memberi hajaran pada harimau itu. Ayolah mendekat kemari, Belang. Ayo, kenapa kau menjadi ragu? Maju dan seranglah aku. Jika kau memang takut, tinggalkanlah tempat ini dan jangan kembali ke desa ini. Hai! Iya! Ayo, bangkitlah kembali. Serang kembali aku. Jangan hanya berani mengganggu yang lemah. Kijang, kelinci, dan gadis-gadis yang lemah. Ayo. Aku sudah bersedia. Hai! Pemuda tampan yang baru saja tiba-tiba itu mempermainkan harimau yang hampir sebesar anak sapi. Dan ketika tampak menjadi bosan dengan permainannya itu, pemuda tampan itu kemudian berteriak panjang dan memukul keras ke arah harimau itu. Hei, kenapa kau lari, Belang? Tunggu, permainan ini belum lagi selesai. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan telah menyelamatkan jiwa saya. Terima kasih. Sudahlah, bangkitlah, Nona. Siapakah Nona ini? Dan mengapa bisa sampai dikejar-kejar oleh harimau? Saya tidak mengerti. Saya baru saja kembali dari sungai. Dan tiba-tiba saja harimau itu berada di jalan yang biasa kami lalui. Aneh sekali. Tidak pernah kami menjumpai harimau di desa ini. Sudahlah, kini kau selamat dan kau boleh kembali ke rumahmu. Siapakah Tuan ini? Saya baru pertama kali melihat Tuan di sini. Tentu saja, karena aku baru saja tiba di desamu ini. Namaku Purbaya. Aku kini tengah dalam perjalanan ke arah timur.
apakah nama desamu ini? Selamerto, Tuan. Kenapa kau memanggilku terus-menerus dengan sebutan Tuan? Panggillah aku dengan sebutan Kakang. Iya, Kakang. Tentu kau tidak keberatan, bukan? Karena aku mungkin akan beberapa hari menginap di desa ini. Begitukah, Kakang? Kakang Purbaya. Ya, aku akan tinggal beberapa hari di sini. Di manakah Kakang akan menginap? Aku masih belum tahu. Datanglah ke rumahku, Kakang Purbaya. Rumahku cukup besar. Kakang dapat dengan mudah mencarinya. Aku adalah putri kepala desa di sini. Namaku Surti. Oh, maukah Kakang datang ke rumahku? Aku akan memperkenalkan Kakang dengan ayah dan ibuku. ya, kelak aku akan mencarimu di rumahmu. Kau boleh kembali sekarang, Surti. Baiklah, Kakang. Terima kasih atas pertolonganmu. Kakang. Ada apa lagi, Surti? Aku khawatir harimau itu akan muncul secara tiba-tiba di hadapanku. Maukah Kakang mengantarkan aku? Baiklah, Surtiku yang manis. Kemudian, pemuda yang mengaku bernama Purbaya itu mengantarkan Surti kembali. Mereka jalan berdampingan. Sebelah tangan pemuda itu merangkul pundak Surti. Gadis desa itu menjadi semakin berbunga-bunga hatinya berjalan dirangkul erat seorang pemuda yang sangat tampan. Dan ketika tiba di pinggiran desanya, Kakang Purbaya, lepaskanlah rangkulan tanganmu. Malu jika sampai dilihat orang. Oh, maaf jika kau sampai marah. Tidak, Kakang. Tidak. Tapi aku malu jika sampai aku dilihat orang. Nah, kau sudah sampai di keramaian desamu. Jangan, Kakang. Ikutlah aku. Aku ingin sekali memperkenalkanmu. Memperkenalkan penolong jiwaku. Aku ingin menceritakan kehebatanmu pada ayahku. Maukah kau, Kakang? Baiklah, mari. Kau baik sekali, Kakang. Itu ayahku, Kakang. Ayah! Ayah, aku anakmu hampir saja tewas. Aku hampir saja tewas, Ayah. Jika tidak ditolong oleh pemuda itu. Pemuda itu siapa? Katakan, apa yang terjadi dengan dirimu, Nduk? Seekor harimau, Ayah. Seekor harimau hampir saja menerkamku. Harimau? Seekor harimau ada di desa ini? Apakah kau berkata sungguh-sungguh itu? Iya, Ayah. Dan untunglah ada Kakang Purbaya. Dia telah menyelamatkan jiwaku, Ayah. Iya. Siapakah kau ini, anak muda? Aku tidak pernah melihatmu di sini. Dan juga di desa-desa sekitar sini. Sudah tentu, Paman. Karena saya berasal dari tanah Pasundan. Pasundan? Dan saya tengah dalam perjalanan menuju timur, Gunung Wukir. Hanya seorang diri sajakah kau melakukan perjalanan ini? Dengan seorang kawan. Kami berpisah. Dan saya akan menunggunya di desa ini. Mungkin malam ini, atau juga mungkin besok atau lusa. Maafkan aku, anak muda, jika penyambutanku ini kurang berkenan di hatimu. Maafkan. Karena saat ini kami sedang diamuk kemelut misteri. Seorang laki-laki yang mungkin penduduk desa ini. Kami dapati terbunuh dengan tubuh terpotong di pinggir timur desa ini. Biadab. Benar-benar biadab orang itu. Jika saja aku dapat menemukannya.
marilah kita kembali, Surti. Ayolah, kami ke rumah. Akan kami suguhi sedikit hidangan sebagai tanda terima kasih. Baiklah. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang sebenarnya terjadi di desa Slomerto? Siapakah pembunuh keji itu? Dan bagaimanakah dengan nasib Raden Purbaya di sana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.